Ributin Dakar. Dakar lagi sama Patra, gue pecah. Lu Gue hancurin. 3-in. Terus Pecah tuh, Dakarnya cabut. Red Label, Insider, Pulveris tuh waktu itu gabungan 3 sekolah. Ketemu di arteri. Red Label, Insider, Pulveris. Iya. Apaan sebutannya kalau nggak salah? RIP. Oh iya. Waktu itu pernah ada yang komen tuh. Iya. Oh itu. Iya. Red Label, Insider, Pulveris. Ngetos. Coba sampai ada yang masuk got segala macem. Dulu rivalnya tuh dia dulu dengar info tuh KR sih bang. Ini orang tembakan petasan, nendang. Tung digituin doang dia. Tung lah. Dia orang sakti banget. Ntar kalau gue gunting gue yang mati, yang ada kelar kan. Ke Texas waktu tataran. Tataran itu lagi all base sih bang emang. Elunya? All base dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke semuanya, jumpa lagi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Seperti biasa di sebelah gue udah panggil narasumber. Kali ini dari daerah, bukan dari Jakarta Selatan, gue geser dikit ke Jakarta Barat lagi. Kemarin udah sempet gue panggil dari sekolahnya ya kan, yaitu si Keco. Sekarang gue panggil lagi dengan orang yang berbeda nih. Tentunya pengalamannya pun bakalan beda. Namanya siapa? Namanya adalah Bacak ya kan? Bacak. Nanti juga gue bakal cerita ke kalian semua gimana sih ceritanya Bacak dari zamannya dulu, dari dia SMP, SMA, sampai dia ngelakuin hal-hal yang buruk Kecak pada zaman dulu, sampai pada akhirnya tuh Bacak tuh bisa keluar daripada masa lalunya yang buruk itu. Jadi gue harap kepada penonton semuanya, viewers gue, ditonton sampai habis, jangan cuma di bagian ribut-ributnya doang ya kan? Bener banget. Apalagi sampai ribut di komen, jangan dah. Sosmed. Oke, langsung aja. Sebelum ini di belakang kemarin buat yang minta background baru. Nah, ini udah gue tempel-tempel, backgroundnya makin banyak ya kan. Kemarin cuma dikit cek. Udah full. Gue fullin. Iya. Gambar-gambar kayak gini. Gue emang suka gambar kayak gini. Gokil. Sebenarnya masih banyak. Keren. Cuman nggak muat. Ntar gue kasih lihat ya kan dari dekat. Oke. Bacak. Iya. Aman dulu kita ya kan. Akhirnya ketemu juga sama Bacak nih. Orang udah pada komen dari zaman gue baru buat channel, udah komen mulu. Aduh. Bacak gue bilang nih. Sebut nama gue emang. Ini orang sakti apa gimana? Aduh, sakti mandraguna. Apa jangan-jangan nih orang mau ngebantai gue lagi? Aduh, serem banget. Oke, Bacak. Iya bang. Bisa kenalan dulu kita. Lu dari nama lengkap, rumah di mana, terus SMP di mana, SMA di mana? Silakan Bacak. Nama gue Dimas bang. Nama asli gue panjang? Dimas Esa Pradana. Dimas Esa Pradana. Ya, okay. Rumah gue tuh di Kreo, Kejaksaan. SMP gue dari Yadika 5. Sempat di Yadika 5, terus kelas 3 gue pindah ke Dupal. Sempat 5. Habis itu SMA dari DMT. Cuma 6 bulan. 6 bulan DMT. Habis itu sisanya pindah gue ke Jakarta Timur sama ke Budi Mulia. Wah, lu banyak banget sekolahnya. Parah gue pindah-pindah mulu bang. Gimana lu dari SMP masuk Yadika. Terus lu pindah karena kasus apaan kalau boleh tahu nih? Jadi teman gue itu sempat ngambil karburator kan itu SMP itu nyatu ya sama SMA di Yadika. Karburator anak SMA-nya diambil. Motor. Kan agak ribet ngambil karbu kan. Nah dia anak bengkel juga sih bang. Maksudnya dia bawa alat-alatnya, diiseng tuh dia ngambil karburator, dicairin sama dia lah, dia jadi duit kan. Nah gue kan nggak tahu, gue bilang kan namanya kodok, gue bilang dok beliin gue somai lah, gue bilang gitu. Beliin gue somai lah, dikasih tuh 20.000 nih, lu makan puas. Namanya anak SMP bang kan seneng 20.000 ya, makan tuh lu puas dah. Habis itu makan besokannya gue dipanggil ke BK. Gue nggak tahu kan ini kasus apaan nih, nggak tahu ya, duit yang gue pakai makan kemarin itu duit maling. Gue kena, gue kusut, udah DO pindah ke Dupal 245. Itu buat kodok berarti masa lalu dong ya kan? Masa lalu doang kampret lo dok emang. Masih kenal kodok berarti? Kasih. Parah tuh jatuh emang. Dari Dupal udah tuh bener gue sampai. Benernya gimana nih? Benernya sih sekolahnya bener. Sekolah bener tapi masih nakal-nakal di luar bang. Di situ juga di Dupal pengalaman gue sih pertama kali masuk polsek sih bang.
Karena ributan. Karena ribut. Oh, jadi lu pertama ribut di Dupal. Iya, di Kala tuh belum. Iya, belum. Diajak itu gua awal-awal gua juga nggak tahu kan. Diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya ke Mistik. Lawan itu Pales kan sekolah gua. Iya, lawan Pales. Dia kan bebuyutan tuh Pales tuh, iya. Ribut-ribut pas balik ditungguin sama si Lop di depan Polsek Tambur. Udah kenal. Udah iya. Bis gua diberhentiin udah. Masuk gua. Lalu dari Dupal akhirnya lulus kan? Dupal lulus. Lu Gua milih ke DMT. Nah, lu kenapa milih DMT tuh? Awalnya gua sebenarnya milih ini Bang, KR 74 sama satu lagi tuh 63 terakhir. Cuma di 3 sekolah itu tuh nggak ada yang keterima. Karena NIM gue nggak cukup, NIM gue jelek. Ya kenapa kan? bisa jelek NIM lu? NIM gue anjlok, gue nggak pakai KJ pas ke sini. Nggak pakai bocoran? Nggak pakai. Pakai otak biasa. Pakai otak ngasal Bang. Terus udah tuh masuk DMT tuh terakhir tuh gue tuh udah nyaris dah masuk. Ya udah tuh akhirnya sekolah-sekolah biasa sampai 6 bulan kasus juga gue gara-gara DO, gara-gara apa ya? Gara-gara gue bawa gunting. Cuma bentuknya kayak pisau. Kayak pisau gitu. Nah, pas lagi pemeriksaan, lagi apa sih namanya UTS kan tas taruh depan. Diperiksain tas satu-satu. Nah, gue bawa gituan. Udah dipanggil gue. Padahal lu bawa gituan sebenarnya buat apaan? Gue nemu di jalan, Bang. Oh, iseng. Iya. Gue lagi nongkrong waktu itu sama Keco gue nongkrong. Gue bilang kan, Cok ini bagus nih, Cok, gue bilang gitu kan. Bagus nih, gue bawa. Gue niatnya masih sampai rumah mau gue taruh kan. Malah ke bawah besokannya. Udah kena gue. Emang udah jalannya. Udah berarti karena itu aja lu dikeluarin. Karena itu ya. Dan lu pindah ke? Gue pindah ke Jakarta Timur. Jakarta Timur cuma berapa? Cuma nerusin buat naik ke kelas 2 doang sih, Bang. Dan akhirnya pindah lagi ke Budi Mulya. Budi Mulya dekat sini juga? Ciledug. Dari Ciledug juga? Iya, Ciledug. Gitu. Tapi bisa dibilang lu kan 6 bulan di DMT kan? Iya. Cuma setelah dia itu lu gue main tetap di DMT. Karena itu gimana ya? Nggak, gue tuh kalau orangnya udah ketemu temen yang asik nih, Bang. Iya. Mau sampai manapun, mau sampai jauh gimana, pasti gue paranin, Bang. Berarti lu nggak buka diri dong buat temen? Bukan nggak buka diri sih. Gimana ya? Buka diri tetap. Cuma kan kalau gue orangnya cocok-cocokan, Bang. Oke. Setelah gue cocok sama lu, ya udah gue tetap sama lu gitu loh. Iya. Tapi lu punya cewek nggak? Cewek punya. Gue punya cewek sih, banyak. Alhamdulillah. Oke. Nah, Cak, kalau dari kita berarti bahasa CPATU aja kan? Iya, soalnya kan lu berarti banyak di CPATU. CPATU kan namanya apa? Dalmatian ya? Dalmatian, iya. Itu disebut Dalmatian kenapa ya? Yang lu tahu ya? Yang setahu lu aja. Gue sih dengar kabar katanya kalau misalnya itu dapat dari iseng aja sih, Bang, contohkan iseng. Karena namanya satu-satu kan. Kan satu-satu kan lu ada filmnya tuh. Iya, Dalmatian. Iya, itu dari situ sih. Emang dari situ aja. Iya, ya? dari situ iseng. Mungkin kalau ada alumni tua yang lebih tahu dibantu komen ya kan? Iya. Siapa tahu filosofinya lebih jelas lagi. Nah, kalau di DMT sendiri, Cak, tongkrongan itu di mana? Tongkrongannya di mana? Terus budaya-budaya di tongkrongan itu seperti apa? Apa aja? Genap ganjil, apakah perangkatan misa? Iya. Terus tataran-tatarannya lah seperti apa gitu. Oke. Kalau misalnya tongkrongan utamanya tuh dulu di Babe dari angkatan tua tuh. Babe sama Pocket deh ibarat. Cuma dari setiap angkatan tuh beda, Bang, tongkrongannya. Jadi nggak nyatu. Dari 15 di mana, 16 di mana, 17 di mana. Kalau ganjil genap tuh cowok-ceweknya doang. Cewek-ceweknya doang. Ceweknya doang. Cowoknya enggak, tetap nyatu. Ala-ala gitu lah. Ala-ala, iya. Kalau cowoknya nyatu. Di tongkrongan pun nyatu. Tongkrongan nyatu. Cuma gitu kayak kalau misalnya kayak di sekolah nih, ya tetap harus ngehargain senior. Jadi mungkin senioritas nggak ada, cuma saling menghargai aja. Iya, saling hargai. Di CPATU. Kalau untuk ini, gue nanya deh ke pendidikannya di 101. Pendidikan itu sebenarnya di 101 itu kan sebenarnya namanya udah kesebar juga nih 101 nih. Iya. Di selatan, di barat. Itu dari pendidikan, menurut lu pribadi itu bagus nggak sih CPATU? Bagus sih, Bang, menurut gue, tegas. Terus jurusan IPA IPS-nya bagus. IPA IPS-nya bagus. Ekskul-ekskulnya bagus. Jalan futsalnya jalan sih terang. Ya gimana kalau guru-gurunya sih tegas, pendidikan juga bagus. Ya emang anak-anak ejeng nakal. Berarti emang lu nakal ya. Pendidikannya bagus. Berarti kalau ada bocah-bocah nih dari SMP mau masuk CPATU disarankan juga kan? Iya, enggak apa-apa masuk aja, cuma
pintar-pintar nyaring pergaulan lah. Iya. Jangan sampai ketemu sama bacak. Ya, aduh. Nah, itu jangan. Ketemu sekali ngopi. Iya. Nggak apa. Awalnya ngopi ya kan. Nongkrong ribut. Berkelanjutan. Ya maksudnya sekolah lah di Cipeatu yang benar ya kan. Benar. Karena sekolah itu memang bagus Cipeatu kan. Benar. Gue dukung lo masuk Cipeatu. Masuk. Top. Oke, B. Lanjut nih. Kalau di tadi belum kejawab tuh. Di tongkrongannya budayanya seperti apa? Terus kayak ini. Mungkin pas baru masuk ada tataran, bagian anak baru, sebagai anak basis itu kayak gimana? Tatarannya sih kayak gitu bang. Ya tatarannya nggak terlalu parah sih kalau misalnya ini gue kemarin cuma di angkatan gue ya, angkatan gue pribadi tuh cuma suruh push up, jogging, lari sama nyanyi sama itu lari depannya Dika, lari muterin Dika doang tuh. Depannya Dika tuh yang rame-rame tapi disuruh nyanyi Cipeatu. Gitu doang. Nyanyinya gimana? Cipeatu ada lagunya? Enggak cuma ya gitu di teriak-teriakan. Ya teriak-teriakan doang gitu doang. Nggak nyanyi sih. Berarti bisa dibilang aman-aman aja. Aman-aman ya, aja. Nggak keras. Nggak ada kekerasan. Tapi di jalannya keras. Jalan ya. Itu dah. Oce. Nah lu selama di Cipeatu nyaman tuh? Semua Nyaman sih bang. Nyaman banget. Enak Cipeatu. Karena yang gitu teman-temannya juga. Karena orang kalau udah klub sama teman-temannya mau dimanapun juga pasti nyaman bang. Iya. Pasti kayak ada barengannya gitu-gitu. Apalagi kan rumornya di angkatan lu 17 ya kan. Tuh Cipeatu lagi naik juga tuh namanya ya kan? Itu kenapa deh? Karena emang lu ketemunya orangnya pas apa gimana? Ketemunya orangnya pas bang. Jadi kayak gue nggak tahu tuh kompak banget. Angkatan 17 tuh kompak. Di jalan tuh kayak maksudnya satu ada masalah bareng, larin bareng, solid, keren sih bang. Oke. Tadi yang lu bilang dari 17 itu udah kompak dari sananya, itu emang orang-orangnya tuh ya sorry ya tanda kutip dari SMP-nya udah sering ribut, bandel, apa emang ngebangun bareng sih? Kebetulan sih gue dapetnya anak-anaknya anak bander semua, anak-anak bander semua, iya makanya jadi nyatu, jadi kayak sama-sama batu, sama-sama gila lah bang modelannya, gila bareng. Gilanya gimana nih maksudnya nih? Dalam konteks apa nih gila? Ya di tongkrongan seru bang, maksudnya kayak jadi kayak kan kalau misalnya ada tuh zaman sekarang kan nongkrong main HP, main ML kayak gitu kan. Kalau dulu tuh nongkrong ya ceng-cengan, maksudnya kayak ceng-cengan nyanyi-nyanyi segala macem, ketawa, sama-sama seru, sama-sama gila. Dan kalau di jalur pun ya gitu bang, sama di jalur gila semua, gila maksudnya gila bareng lah, gila bareng, kompak bareng. Berarti di jalur orang gila semua nih? Enggak juga kompak doang sih bang sebenarnya. Kompak. Kalau ngebahas jalur berarti maksudnya kan berantem ya kan? Berantem. Nah ini seringnya Cipeatu dari zaman dulunya sama siapa sih? Kalau dari zaman dulunya yang lo tahu deh. Soalnya Cipeatu tuh di zaman dulu gue kan 2013 SMA ya. Gue sempat masih mengenal 2010-nya sama 11-nya. Itu dia rame loh, dia kayak pernah datang ke Mistik rame banget itu, sumpah gue akuin. Dan di situ gue makanya udah mulai mengenal Cipeatu. Gimana sih? Dulu rivalnya tuh dia dulu dengar info tuh KR sih bang. Dari dulu tuh sebenarnya. Soalnya mungkin sering datang. Soalnya kan jalur utamanya Velbak ya. Iya. Nah, ditungguin sama KR di jalur itunya. Di situ sih sebenarnya itu waktu juga pernah alumni 2014 gue ribut di situ. Sering dia maksudnya sama KR mah. Terus sama Yadika kalau di barat udah. Kalau dari yang itu kan angkatan tuanya. Kalau dari angkatan lu pribadi. Angkatan lu pribadi lu di sekolahnya yang pas lu masih zaman sekolah ya. Zaman sekolah sih paling sering. Yang sering banget ya Yadika sih bang. Karena terdekat sih ya kemungkinan terdekat, terus juga kayak masih suka ketemu bocahnya lah, maksudnya iseng-iseng luka-luka. Iseng-iseng udah dia. Bisa mungkin diceritain dikit sama yang Yadika apa sama yang mana gitu. Sama yang Yadika itu gua yang ributnya sering sih bang. Dia yang itu tuh waktu itu dia mau ngebuntutin gua lagi HUT DMT. Ngebuntutin gue tuh dari belakang, dia nggak ngedepanin lah ibaratnya, niatnya mau ngebokong. Lu lagi HUT, itu udah jalan ke selatan, gue ributin Dakar. Dakar lagi sama Patra, gue pecah. Lu gue tigain. Terus pecah tuh, Dakarnya cabut. Udah tuh habis itu gue di mana itu? Di Paun, yang jalan kan lampu merah tuh. Kan kalau misalnya jalan gede ke kiri kan? Iya Paun ya. Nah Patra, nah, itu di situnya tuh. Tahu. Maksudnya yang lu bilang tadi lu datang langsung dia kepecah itu lu ributin apa gimana? Itu pas gue lagi datang, Dakar lagi ribut sama Patra. Nah, gue ketemu pas banget Dakarnya, pecah Dakarnya, hancur.
Patranya juga patranya pas di loket sama temen gue katanya udah sepi katanya. Oh, udah cabut-cabutan. Dari situ lu ke Yadika terus? Dari situ gue ke Yadika, bukan ke Yadika, ke Joglo kan, udah mau pulang, ternyata mau pulang. Dibuntutin lah sama Yadika dari belakang. Nah, ketemu satu motor tuh anak Yadika, berdua dia naik Vespa. Ngelokit kali ya, ketahuan sama bocah gue. Ketahuan. Bener aja bocah dia rame banget, rame-rame. Udah tuh dia pede awalnya dah ngesteng-ngestengin BR segala macem kan. Gue tarik. Gue tabrak lagi, hancur. Jebol dia. Lu tabraknya gimana nih? Dari lu ngomong tabraknya Enggak, gimana? Tabraknya, jadi sempat gue tarik dulu nih. Tarik, gue muter balik dikit. Gue habek gitu, gue hajar, dia cabut. Sempet ngetos juga? Sempet ngetos, tapi dia cabut. Sama Yadika paling seru itu? Paling seru itu. Lagi hood sih. Lagi hood. Terus selain Yadika di baratnya mungkin lu sering ketemu sama mana gitu? Red Label 15 yang waktu itu gue panggil kan pernah? Iya. Itu sering tuh? Sama dia, pernah. Nggak sering banget sih, cuma pernah. Di mana ceritanya tuh? Itu waktu itu dia gue emang lagi nungguin dia sih bang. Lagi nungguin dia Red Label, Insider, Pulveris tuh waktu itu gabungan 3 sekolah. Ketemu di arteri. Red Label, Insider, Pulveris. Iya. Apaan sebutannya kalau nggak salah? RIP. Oh iya. Itu pernah ada yang komen tuh. Iya. Oh itu. Iya. Red Label, Insider, Pulveris. Lagi lewat arteri daerah Jakarta Barat, Kebon Jeruk, rame banget. Udah gue emang udah nungguin. Udah tuh ketemu dilempar gosir sama teman gue dah. Hancur motornya. Dia ngetos, jebol sampai ada yang masuk got segala macem. Ngotosnya lumayan bang. Alot juga sih maksudnya. Alotnya ada perlawanan lah. Dia kan 3 sekolah nih. 3 sekolah. Alotnya kayak gimana? Dia kalau menurut gue bang, rata-rata isian semua sih. Menurut gue nih isian semua. Terus ya gitu dia ngetosnya batu, sempat ada perlawanan bang. Maksudnya sempat ada perlawanan, mundur, masuk got, nyemplung, motor keambil gitu semua sih bang. Kebanyakan kemarin lawan RIP itu. Dan itu sekali. Abis itu udah dia sekali mau nyari DMT rame mulu. Nggak pernah sendiri, maksudnya nggak pernah Red Label doang, pasti rame. Itu sih yang makanya kayak bikin DMT tuh. Kalau mau ributin DMT gabungan 5 sekolahan, 4 sekolahan, 3 sekolahan. Tapi kan gini Jack, RIP kan tadi apa? Red Label, Insider, Pulveris. Dia kan 3 sekolah. Kok lu bisa sih ngelawan cuma dalam satu? Lu kan 1 sekolah. Kok lu bisa sih ngejebolin 3 sekolah itu? Wah, ya gitu kompak bang. Karena kompak itu sebenarnya kompak terus sama-sama. Ya kalau udah kompak mah pasti kan bareng semua bang. Sekalinya ngayun semua. Nah itu sih yang mungkin bikin orang ngedon juga kali karena kompak itu ya. Mungkin bikin basisnya dia pecah. Nah, kompak sih penting sih bang menurut gua. Lanjut, ada lagi mungkin kalau yang dari barat-baratnya? Barat. Sebenarnya banyak ya? Banyak sih bang. Ntar kelamaan. Iya. Kan maling ya ribut mulu. Susah. Kalau ini deh. DMT kan sering-sering mampir ke selatan juga tuh. Sering. Nah, lu pernah nggak sih jalan ke selatan terus ketemu siapa gitu? Patra. Selatan KR pernah. Zaman gua. Yang di mana? Yang hut di Duren. Oh, yang udah diceritain sama si Keco. Iya. Tahu. Terus tapi itu kalau dari lu sudut pandang lu pribadi kan DNP-nya mundur tuh. Kenapa gitu? Itu karena nggak ngapa-ngapa bang. Jadi udah lu hantam anak. Udah dihantam nggak ngapa-ngapa. Anak KR-nya. Iya. Itu niatnya gue pengen nyuntik bang. Gue ngeliat gimana sih? Gunting. Gue pengen gunting. Gue udah ngeliat nih. Ini petasan ditembak, ini orang ditembakin petasan, nendang. Tung digituin doang dia. Tung lah. Dia orang sakti banget. Ntar kalau gue gunting gue yang mati, yang ada kelar kan. Udah tuh dari situ Bocil Keco juga udah majuin bang, udah dia lari kan ngecong batu dia. Ngituin BR, ngantem BR. Gak ngapa-ngapa dia mundur juga. Waduh, udah cabut. Bukan orang deh. Dari situ sih udah. Dari situ. Berarti ini klarifikasinya benar ya kan? Iya benar ceritanya. Tapi itu benar dihantam sama Keco tuh. Benar. Gak ngapa-ngapa. Benar. Ntar gue tanya nih anak air yang gak ngapa-ngapa siapa tuh ya kan? Banyak bang itu yang ngantem. Emang udah sekali kan namanya ngetes ya, maksudnya pertama kali ketemu. Oh itu pertama kali ketemu gue. Iya. Di angkatan lu ya? Di angkatan gue. Awalnya mau ributnya lawan mana gitu waktu itu dikasih tahu. Katanya pas di Duren ketemu kok nyanyinya KR aja. Dia KR udah jabanin udah jebol. Kacir.
Lanjut berarti dah. Lanjut. Ntar kalau bahas KR dikiranya guanya ini ya kan. Iya benar. Next. Next. Selain dari KR yang di selatan. Patra. Gimana tuh Patra? Patra soalnya tuh bisa dibilang jadi sasaran sekolah-sekolah barat loh. Iya. Sering banget loh 63 ke benar. Patra, iya kan? Nyamperin. Kan, lu kenapa sih kok nyerang Patra? Bukan nyerang sih bang jatuhnya. Gue calo lewat orang gitu. Yang sama temen gue bilangnya cuma 10 orang. Patranya 10 orang. 10 ketemu ke sono. Warningnya lagi HUT. Habis gue udah. Gue yang maju cuma bertiga bang. Gue sama temen gue 2 orang doang. Iya. Kaget soalnya kali ya? Kaget. Awalnya basis pertama udah jebol bang. Basis pertama udah lapis jebol. Lapis pertama udah jebol. Anak-anak ini juga ada yang kena stick golep tuh palanya 1 kalau nggak salah. Terus ada kena beling. Udah habis itu pas dia jebol malah makin ramai warningnya malah keluar semua. Udah gue mundur dah. Nyakit yang ada daripada gue ngapa-ngapa kan. Jadi lu cabut. Ya benar sih, ribut juga yang benar gitu ya. Iya. Cek ya. Iseng aja. Kalau emang di saat kita emang harus mundur ya mundur lah. Iya benar. Jangan malah kayak orang gila jabanin sendiri. Iya benar. Penyakit bang jadinya. Badan. Walaupun pernah juga kita dulu pasti gitu kan. Iya. Kalau pepet lah bang gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Sama Patra sering apa itu doang? Patra itu doang sih bang. Oh itu doang. Bisa dibilang lu mundur ya kan? Mundur. Ya cakep lah nih si Bacek nyeritain juga. Ada yang dari sisi lu mundurnya kan. Iya. Maksud gua ngapain sih kita nyeritain masa lalu tapi kita bohong gitu atau ngebangga-banggain. Ini kan cuma buat kita flashback doang. Benar. Cerita-cerita sharing-sharing bang. Tuh. Namanya juga masa lalu. Iya, masa lalu. Lanjut Bacek gitu. Kita masih berpacu di daerah selatan ya kan. Iya. Lu masih sering juga tuh main ke selatan selain ke KR sama ke Patra. Selain itu Texas. Lu pernah juga ke Texas? Pernah. 2 kali gue ke Texas. Dari yang angkatan pertama gue ke Texas waktu tataran. Tataran itu 3 all base sih bang emang. Elunya? All base dari kelas 1 sampai kelas 3. Ke Texas. Awalnya nanti mau balikin Limau. Karena gue emang sempat jebol sama Limau. Mau balikin Limau yang gak ada. Ribut lah sama Texas. Di Blok A. Di tongkrongannya dia. Iya di pas depan di halte. Iya, dia tuh jebol. Dia sempat ngelawan. Dipisahin silop dah kira tuh dipisahin silop. Soalnya kan dekat Polres. Dekat Polres, benar. Anak-anak ini masuk ke dalam gang. Sampai itu ada gang, gue lagi ribut. Orang ngaji, bapak-bapak lagi ngaji tuh. Sambit, gue pakai bangku. Pada bubar kagak lu ada. Tapi lagi ngaji ya? Lagi ngaji udah tuh. Gara-gara kayak gitu tuh. Udah habis itu silop datang langsung. Cabut. Mencar. Bertangkap anak-anakan gue. Kok lu berani datang ke Blok A? Padahal kan itu kan bisa disebut daerahnya Texas lah. Emang iseng aja bang. Gue emang dari dulu sih diajarnya nekat sih bang. Nekat sebenarnya. Udah nekat sih sebenarnya. Tapi malah Texasnya jebol itu. Beneran jebol kan tuh? Jebol. Ntar kalau ada yang komen bohong gimana nih? Beneran. Nggak. Tergantung pandangan bang. Tergantung pandangan orang. Dan dari situ udah sekali doang sama Texas? 2 kali. Oh 2 kali? Yang itu jebol. Dianya? Dia jebol. Abis itu yang kedua. Itu lagi itu jebol juga masuk gang dia. Siapanya? Texasnya. Di mana? Di Blok A juga. Lu 2 kali berarti ke Blok A? Kartunya. Angkatan berapa sih? Angkatan 17. Lunya? Iya. Dia jebol lagi. Gini deh. Jebolnya itu memang dia sempat jabanin. Emang dia lagi nongkrong doang lu gebrak? Awalnya lagi nongkrong. Gue gebrak. Dia tapi ngejabanin tapi ada BR juga? Ada BR, dia megang BR. Gue masih inget tuh pas kedua kali dia megang kelewang. Dia tuh pas megang BR sama-sama udah disamperin nih, dia mundur cabut. Dia masuk ke gang. Kan samping halte gang tuh. Iya tahu. Masuk ke dalam situ. Terus dianya masa Texas nggak mungkin nggak ngebalikin kan? Ngebalikin. Kan dia ngebalikin kan? Nah, tapi ngebalikinnya nggak di hari situ, nggak di hari H. Oh, hari lain. Minggu depannya dia ngebalikin. Dia sama Tamrin tuh ngebalikin ke Joglo. Ada yang masuk kut segala macem motornya. Udah habis itu ada yang pokoknya Texas mencar sampai ada yang minta anterin teman gua Tulan Kartika ada. Oh 7HC. 7HC di angkatan itu juga lagi lumayan tuh. Ya kan? Ya, itu alot juga bang sama gua. Sama DMT ya? juga alot juga dia. Kalau sampai ngeklaim jawara tidak lah. Enggak, karena masih banyak yang lebih gila sih bang. Benar. Lagi pula jawara di dalam hal tawuran kan buat apa? Iya, nggak penting. Teman-teman nih yang mau nyari kosan, mungkin buat kuliah, ya kan, mungkin benar. buat kerja atau buat
Misal lagi cabut Iya, dari rumah ya kan. iya. Nih hubungin Bacek Iya. ya kan.